Oke, berjumpa lagi di video saya. Sebelumnya, salam Bapak Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai UTS, khususnya untuk mata kuliah PMA, pembelajaran mendalam asesmen yang menjadi salah satu mata kuliah dari program PPG. Jadi di sini penekanannya sebenarnya pada refleksi yang diminta untuk disusun dalam berbagai bentuk. Saya memutuskan lewat video karena ya lebih suka video, tapi intinya sama, jika saya tulis juga akan begini. Dan yang direfleksikan soal penyusunan RPP yang didasarkan pada studi kasus, dan juga refleksi dari pembelajaran PMA ini selama kurang lebih ya 3 bulan terakhir ya. Bagaimana isinya? Mari kita simak video ini. Oke, sebelumnya kita berangkat dari pemahaman awalnya dulu, konteksnya itu seperti apa. Jadi kurang lebih itu ada studi kasus dari UTS-nya ini yang isinya tentang seorang guru namanya Butika. Ini sedang mendalami soal pembelajaran mendalam. Dia sangat semangat dan sungguh bisa apa istilahnya punya ketertarikan untuk membuat rancangan pembelajaran mendalam deep learning, tapi ketika dilaksanakan ternyata kok susah ya, banyak kendala, banyak hambatan, tantangan, ada kesalahan dari berbagai macam segi ya, misal dari waktu, kemudian tujuannya tidak jelas, terus juga ternyata kurang berdiferensiasi, dan akhirnya juga untuk asesmennya kurang tepat ya. Kurang lebih gambaran singkatnya seperti itu. Mungkin nanti saya tampilkan di sini ada apa lengkapnya bagaimana gitu ya. Nah, di situ diminta untuk menyusun semacam analisis. Nah, analisis yang didasarkan pada pemahaman yang Hodge, kemudian juga evaluasi yang mengarahnya pada evaluasi yang mendalam juga, harus bisa lebih komprehensif, dan nanti diminta untuk menyusun pembelajaran yang disusun dengan pendekatan UBD, Understanding by Design. Nah, yang saya buat analisisnya itu ya kurang lebih memang menganalisis kasusnya dari masalahnya, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Tapi di video ini tidak terlalu membahas itu karena itu menjadi bagian dari UTS yang sifatnya individual, bukan disebar-sebarkan. Nah, solusinya tertuang dalam rancangan pembelajaran yang saya buat. Itu intinya ya, nanti juga ditampilkan di sini lagi. Itu harus menyusun pembelajaran mendalam dengan memperhatikan berbagai macam aspek ya. Misalnya dalam segi perencanaannya. Nah, ini kan harus menggunakan pendekatan understanding by design atau UBD ya. Intinya itu di situ perancangannya itu didasarkan pada tujuan pembelajaran, kemudian pada asesmen, dan baru diikuti yang terakhir oleh kegiatan pembelajaran. Nah, itu merupakan pandangan baru sebenarnya, karena dulu saya ketika mengajar juga belum menjumpai seperti itu. Nah, akhirnya jadilah RPP ya, modul ajar sekarang istilahnya. Di situ saya mengambil tema tentang karya ilmiah ya, proposal gitu, dan bisa menerapkan itu ya, pemahaman itu tadi. Nah, sekarang ke bagian refleksi yang menjadi utama video ini. Pada intinya itu apa yang bisa diambil dari studi kasus Butika ini ya. Sebenarnya penekanannya ini ada semangat yang tinggi untuk mencoba pembelajaran mendalam, tapi dalam praktiknya salah. Nah, ini kalau saya lihat lumrah, karena saya juga mengalami di sekolah ketika PPL, juga ada apa ya istilahnya, sudah merancang mendalam gitu, semua aspek diperhatikan, instrumennya matang, tujuan pembelajaran sangat
bagus ya, tapi ketika diterapkan ada kegagalan. Nah, kegagalannya itu kalau mau dikaitkan dengan kasus Butika ini dari segi misal penyampaian tujuan pembelajaran, kadang awalnya tidak jelas ya. Jadi murid kurang tertarik untuk belajar karena tujuan pembelajaran itu tidak kita sampaikan secara jelas dan mantap gitu ya. Padahal itu merupakan impresi pertama siswa ketika melihat suatu pembelajaran yang dibawa oleh guru. Lalu dari segi pelaksanaannya mungkin yang juga menjadi apa yang bisa saya teladani itu soal improvisasi ya, karena waktu itu merupakan aspek yang penting. Jadi tidak melulu kita itu harus cocok dengan rancangannya gitu. Misal di kegiatan inti atau kegiatan awal maupun yang akhir itu tidak perlu ya harus misal 15 menit atau 40 menit untuk inti. Nah, itu harus fleksibel ya. Kadang memang tidak semua bisa dilaksanakan tepat waktu ya, harus fleksibel. Ketika tidak fleksibel nanti yang terjadi ya cuma tergesa-gesa karena tidak tercapai diskusi kelompok gitu ya. Nah, kemudian yang penting terakhir adalah untuk selalu mencoba dan memperbaiki. Ini erat hubungannya dengan mata kuliah growth mindset, pola pikir bertumbuh, bagaimana menumbuhkan ketika ada kegagalan bukan dipandang sebagai suatu persoalan besar, tapi sebagai sesuatu informasi penting yang berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah ini kalau kita berkaca dari kasus Butika ini ya lumrah seperti saya di sekolah PPL ya. Kalau misal dengan kesalahan praktik pembelajaran itu tidak dilakukan perbaikan ya sudah hanya berakhir pada pola pikir yang tetap ya, tidak ada perkembangan. Tapi melihat kesalahan yang dilakukan itu sebenarnya bisa dijadikan pelajaran perbaikan terhadap bagaimana praktik selanjutnya. Jadi bukan akhir dari suatu usaha gitu ya, karena belajar itu akan menjadi bermakna ketika kita akan senantiasa belajar di masa yang akan datang. Jadi tidak berhenti pada fase tertentu ya. Kurang lebih itu yang bisa saya refleksikan dari UTS ini ya. Cukup menantang karena banyak sekali tugasnya. Saya menyelesaikan ini pun perlu waktu lama kurang lebih 1 minggu, tapi karena saya ya semangat tetap saya jalani dengan penuh sukacita dan kegembiraan tentunya ya. Dan ini masih menyelesaikan UTS yang lain, semoga masih semangat. Dan kurang lebih itu video refleksi saya. Terima kasih sudah menonton. Salam.